Selamat bertemu kembali bersama Miss Nur dalam pembelajaran Pendidikan Agama Buddha kelas 12. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita memulai pembelajaran ini dengan hening sejenak untuk melakukan pujian kepada Buddha. Namo Buddhaya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi bab 3, yaitu tentang meditasi pandangan terang. Nah, apa itu meditasi? Mari kita bahas tentang pengertian meditasi. Meditasi dalam bahasa Pali disebut dengan bawana, yang artinya pengembangan atau pembersihan batin. Istilah lain dari meditasi adalah pemusatan pikiran pada suatu objek. Meditasi ada dua jenis, yaitu meditasi yang benar dan meditasi salah. Meditasi benar disebut dengan sama samadhi, dan meditasi yang salah disebut dengan micca samadhi. Sama samadhi adalah pemusatan pikiran pada objek-objek meditasi yang benar sehingga mampu menghilangkan kekotoran-kekotoran batin. Sementara micca samadhi atau meditasi yang salah adalah pemusatan pikiran pada objek-objek yang salah sehingga menimbulkan kekotoran-kekotoran batin. Ya, baik, langsung saja kita bahas tentang sama samadhi atau meditasi benar. Meditasi benar terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu samatha bhavana dan yang kedua adalah vipassana bhavana. Apa itu samatha bhavana? Samatha bhavana adalah pengembangan batin atau meditasi dengan tujuan untuk mencapai ketenangan batin. Dan apa itu vipassana? Vipassana bhavana adalah meditasi dengan tujuan untuk mencapai pandangan terang. Dalam meditasi samatha bhavana atau meditasi pengembangan batin untuk mencapai ketenangan pikiran, ketenangan batin, terdiri dari 40 objek. Dalam samatha bhavana terdapat rintangan batin yang disebut dengan nivarana yang terdiri dari 5 rintangan. Yang pertama yaitu nafsu indriawi, yang kedua adalah kemauan jahat, yang ketiga adalah kemalasan, yang keempat adalah kekhawatiran, dan yang kelima adalah keraguan. Selain terdapat rintangan batin, dalam samatha bhavana juga terdapat gangguan yang terdiri dari 10 yang disebut dengan Pali Bodha. Di antaranya adalah tempat yang ribut, kemudian sakit, kesibukan karena pekerjaan, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, Ananda wajib membaca buku textbook. Baik, penjelasan yang kedua yaitu tentang vipassana bhavana atau meditasi pandangan terang. Vipassana berasal dari dua suku kata yaitu vi dan passana. Vi berarti lebih dari satu atau beraneka ragam, sementara passana berarti menyadari, memperhatikan, atau mengetahui. Itu berarti vipassana dapat kita artikan sebagai memperhatikan, menyadari gerak-gerik dari jasmani dan batin secara berkesinambungan. Seseorang yang berhasil dalam pelaksanaan vipassana bhavana, ia akan mampu membersihkan kekotoran batinnya hingga ke akar-akarnya, dan ia akan dapat menyelami 3 hukum tilakkhana atau 3 corak umum, yaitu dukkha, anicca, dan
anatta. Ada 3 jenis wipasana yang berhubungan dengan tilakana. Yang pertama adalah anicca wipasana, yaitu menyadari segala fenomena alam termasuk jasmani dan batin mengalami suatu perubahan atau ketidakkekalan. Yang kedua, dukkha wipasana, yaitu menyadari segala fenomena alam termasuk jasmani dan batin mengalami penderitaan. Dan yang ketiga adalah anatta wipasana, yaitu menembus atau menyadari bahwa sifat sejati segala sesuatu tidak memiliki inti atau diri. Baik, pembahasan terakhir pada pertemuan kali ini adalah tentang syarat-syarat meditasi pandangan terang. Sebelum melaksanakan meditasi pandangan terang, kita perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah sehat jasmani. Yang kedua, menjaga kemurnian sila. Yang ketiga, memiliki guru pembimbing atau disebut dengan kalyana mita. Yang keempat, tempat yang sesuai. Dan yang kelima adalah waktu yang tepat dalam pelaksanaan meditasi. Syarat-syarat ini perlu diperhatikan oleh si meditator agar pelaksanaan meditasi dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Baik, demikian pembahasan tentang materi meditasi pandangan terang, dan materi akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Namun sebelumnya Miss ingatkan, silahkan kerjakan tugasnya dengan baik dan pelajari materi yang Miss Nur sudah share di media pembelajaran kita di Edmodo. Sekian dan akhir kata, Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.